Sudah, ya. Bisa kita mulai sekarang, Mbak? Oke, monggo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang untuk para peserta kuliah tamu, serta Bapak, Ibu, pemateri, juga moderator kita pada sore hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi atas rahmatnya, sehingga kita semuanya bisa datang dan hadir dalam kuliah umum spesial Ramadan pada sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, semoga sholawat dan salam tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat beliaulah kita semua bisa mengenal agama yang penuh cinta kasih ini, yakni agama Islam. Berikutnya, perkenankan saya untuk menyapa para Bapak dan Ibu dosen serta pemateri dan semua peserta yang sudah hadir dalam kuliah tamu sore ini. Yang pertama yang terhormat Bapak Ketua Program Studi Magister Fisika Universitas Brawijaya, Bapak Mauludi Aristo Pamungkas SSI, MSI, PhD. Dan yang saya hormati Bapak Dr. Rerum Naturalium Abdurrauf selaku moderator kita pada kuliah tamu sore hari ini. Berikutnya yang saya hormati pemateri kita pada sore hari ini, Bapak Profesor Dr. Andri Furusdi dari National University of Singapore, dan tak lupa kepada semua Bapak Ibu hadirin peserta kuliah tamu spesial Ramadan sore hari ini yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya ucapkan selamat datang pada Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Di sini saya sebagai pembawa acara kuliah tamu spesial Ramadan dengan tema yang sangat menarik pada sore hari ini, yakni fenomena kuantum dalam kehidupan sehari-hari. Di mana kalau di fisika kita akrab dengan yang namanya kuantum ya, dan sore ini kita bersama akan menerima materi baru tentang fenomena kuantum dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita bisa merasa lebih dekat dengan bagaimana kuantum itu. Dan sebagai pembawa acara, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara pada kuliah tamu sore hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, acara kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga sambutan oleh Ketua Program Studi Magister Fisika Universitas Brawijaya. Acara berikutnya adalah pemaparan materi sekaligus tanya jawab dan diskusi. Dan acara yang terakhir adalah penutup. Baiklah hadirin semuanya, sebelum kita buka acara pada sore hari ini, saya ingin menginformasikan bahwa presensi kuliah tamu sore ini akan dibagikan melalui kolom chat Zoom. Jadi para hadirin dan peserta semuanya bisa mengisi presensi pada link tersebut. Hadirin sekalian, karena singkatnya waktu yang kita miliki, marilah kita bersama buka acara kuliah tamu spesial Ramadan kali ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Terima kasih pada hadirin sekalian. Semoga bacaan Ummul Quran yang sudah kita baca tadi dapat menjadi lantaran acara ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa membawa manfaat bagi kita semuanya. Baiklah, untuk acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Dimas Aryo Pamungkas. Kepada Mas Dimas Aryo Pamungkas, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينة ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang memberi penjelasan dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kamu dan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilau, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya yang berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul adzim wa balaghna rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Terima kasih saya sampaikan kepada Mas Dimas Aryo Pamungkas. Mudah-mudahan lantunan ayat suci Al-Quran tadi bermanfaat bagi kita semuanya dan akan menjadikan pahala bagi pembacanya khususnya dan juga bagi kita semua yang mendengarkan. Amin. Baiklah hadirin sekalian, beranjak ke acara selanjutnya yakni sambutan dari Ketua Prodi Magister Fisika Universitas Brawijaya. Kepada Bapak Mauludi Aristo Pamungkas, SSI, MSI, PhD, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada pembicara kita, Ustaz Andrifo Rusdi dan Gus Rauf. Ya. Ini sudah ke-13 kali ya kuliah tamu kita dengan berbagai topik ya berganti-gantian menyesuaikan bidang minat kita ya. Ada terkait material, kemudian geofisik, instrumentasi, dan yang sifatnya lebih umum. Dan karena sekarang momen spesial Ramadan, ya, sengaja yang diundang ini
selain world class scientist juga sangat produktif ya, juga seorang ustadz juga ya. Begitu juga moderatornya dipilih ya, Gus Rauf ya. Ya alhamdulillah, terima kasih banyak atas kehadirannya dan juga adik-adik mahasiswa. Mari kita sama-sama manfaatkan sebaik-baiknya untuk mencari ilmu. Sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Mauludi Aristo Pamungkas SSI MSI PhD atas sambutannya. Dan berlanjut ke acara selanjutnya, kita simak bersama pemaparan materi yang akan dipandu langsung oleh Bapak Dr. Rerum Naturalium Abdul Rauf. Kepada Bapak Abdul Rauf, saya persilahkan. Terima kasih Mbak Dea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Profesor Andri Ivo. Terima kasih berkenan menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu di antara kita, khususnya teman-teman dari Universitas Brawijaya ini. Hari ini saya senang sekali dikasih kesempatan Pak Mauludi untuk bergabung di acara ini dan berjumpa dengan Pak Andri Ivo, juga teman-teman yang lain. Bagi saya acara ini sangat spesial, setidaknya kepikir oleh saya karena 3 hal. Pertama itu ini bulan Ramadan. Dan insya Allah ini hari yang ke-17 gitu. Terlalu banyak peristiwa besar yang harus kita ingat di tanggal 17 Ramadan ini. Saya sangat bahagia kita bisa mengisi tanggal istimewa itu dengan kegiatan yang insya Allah bermanfaat. Yang kedua, bagi saya acara ini juga sangat istimewa karena kita belajar kuantum. Karena bagi saya itu ketika saya belajar tentang takdir, itu saya kemudian mengerti takdir itu lewat kuantum. Jadi ketika kita punya partikel dengan energi di atas potensial ambang, itu secara statistik dia pasti, secara klasik dia pasti akan lewat. Tapi dengan kuantum kita itu diajari bahwa itu belum tentu lewat sampai benar-benar lewat. Hal yang sama ketika kita punya partikel dengan energi E di bawah potensial ambang V, itu secara klasik pasti gagal. Dengan kuantum kita diajari itu belum tentu gagal sampai benar-benar gagal. Siapa tahu bisa lewat. Ini mungkin tafsiran terbaik dari kuantum tentang biyadihil mulk. Semua kekuasaan di tangan Allah. Jadi saya itu bersyukur sekali pernah belajar fisika kuantum dan itu jadi saya itu wahana untuk belajar meningkatkan apa yang saya pelajari sebagai seorang muslim. Hari ini kita punya kesempatan untuk belajar itu lebih dalam lewat Pak Andri Ivo. Matur nuwun rawuh. Ini tadi saya juga sempat kontak Pak Agus Dadiri, Pak Andri, dan beliau insya Allah juga join. Bahkan join paling awal. Iya, matur nuwun. Berikutnya bagi saya ada satu hal lagi yang membuat acara pagi ini sangat spesial, sore ini sangat spesial karena narasumber yang hadir. Jadi saya mohon izin share screen sebentar pada moderator. Ini belum diizini tapi sudah ngeklik ya. Ya, jadi narasumber kita sore ini itu, mohon maaf Pak Andri, saya itu lagi ngajari adik-adik mahasiswa gitu. Jadi kalau melihat orang pinter itu caranya seperti ini. Ini ada Solar Google. Beliau itu papernya sudah disitasi oleh lebih dari 6.000 paper yang lain. Ini satu ukuran. Mohon maaf, ini saya sampaikan ini untuk motivasi buat adik-adik. Kemudian di antara paper beliau yang banyak itu ada 42 paper yang sudah disitasi lebih dari setidaknya 42 paper yang lain. Bahkan ada 116 paper beliau yang disitasi oleh lebih dari 10 paper. Ini suatu yang sangat istimewa. Kita bisa dapatkan waktu dari orang, kata Pak Mauludi tadi, world class scientist gitu ya. Tapi bagi saya itu hanyalah satu atribut, tapi ada atribut lain yang membuat saya benar-benar bangga, bahagia bisa bertemu beliau sore ini. Karena saya itu yakin beliau tidak hanya terkenal di dunia sains di dunia, tapi juga insya Allah beliau terkenal di langit, dan itu insya Allah tujuan kita. Ya. Baik, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Sore ini kita semua akan
mengaji, belajar dari beliau. Ya, yang tertarik dengan sedikit informasi tentang beliau bisa dilihat di Wikipedia ini. Satu hal lagi yang saya sangat tertarik dari beliau itu berhasil tidak sendirian, tapi satu keluarga besar itu berhasil semua. Ini nanti rahasianya juga harus disampaikan ke kita. Ya, baik, kita semua hari ini hadir untuk mendengarkan dan mendapatkan ilmu dari beliau. Ya, insya Allah kita akan mendengarkan apapun yang disampaikan dan insya Allah itu semuanya akan bermanfaat bagi kita. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan sebagai pemula. Berikutnya waktu dan tempat saya sampaikan pada Prof. Andri Ivo. Monggo, Pak Andri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Pertama terima kasih kepada Ibu Mbak Moderator, Mbak Adelina. Kelebihannya Zoom itu bagusnya sekarang karena namanya kelihatan. Jadi bisa menyapa nama dengan baik. Kemudian juga tentu saja dengan Pak Dr. Pamungkas. Ini luar biasa, ini kesempatan justru saya yang berterima kasih diberi kesempatan bisa bersilaturahmi dengan Gus Rauf. Nah, di sini yang luar biasanya. Kemudian tadi juga disebut dengan Mas Agus Dardiri, itu sahabat lama sekali. Udah ratusan tahun rasanya. Alhamdulillah kali ini dipertemukan dengan kita semua ya lewat namanya fisika kuantum. Hari ini kita bisa berbicara langsung dengan jarak jauh. Sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika perjalanan Isra dan Mi'raj. Kemudian Abu Jahal, Abu Lahab dan semua penduduk Mekah bertanya, mana berapa tiang Masjidil Aqsa pada saat perjalanan Isra dan Mi'raj? Kemudian Allah perlihatkan dengan teknologi pada saat itu sehingga Rasulullah bisa melihat Masjidil Aqsa di depan mata sendiri. Hari ini kita bisa berhadapan masing-masing, kita bisa melihat wajahnya masing-masing. Yang kameranya off boleh, yang kameranya on alhamdulillah. Artinya apa? Mukjizat yang diperlihatkan oleh Nabi dan Rasul dan mukjizat paling besar adalah Al-Quran adalah untuk kita realisasikan. Butuh waktu 1400 tahun lamanya kita faham cahaya. Hari ini kita akan belajar cahaya. Kemudian tadi sudah dibacakan oleh qari kita, alhamdulillah bagus, suaranya bagus, makhrajatul hurufnya bagus. Nah, di situ kita juga bisa melihat bagaimana cahaya, dan saya belajar tentang cahaya sampai hari ini. Basis saya, satu-satunya referensi saya adalah Al-Quran. Saya tidak punya referensi lain. Kemudian saya beruntung, kami beruntung diajarkan oleh orang tua kami, oleh nenek kami. Yang foto di atas ini adalah Hajah Ariyah Sanin, nenek saya, yang mengajarkan saya Al-Quran tiap hari. Ketika memasak diajarkan apa itu Al-Quran dalam memasak, ketika mencuci piring dan segala macamnya. Kemudian oleh Hajah Nur Simah Naim dan Nur Kiyah Naim. Semuanya nenek-nenek yang mengajarkan kami kebanyakannya. Alhamdulillah. Karena kakek kami sudah lebih dahulu mendahului nenek. Kemudian saya juga beruntung belajar dengan Buya Datuk Pelimo Kayo. Teman-teman bisa lihat siapa beliau. Beliau adalah ketua MUI pertama, dan pada saat itu dalam bersamaan ketua MUI pertama, MUI Sumatera Barat pertama adalah Datuk Pelimo Kayo, sementara ketua MUI pertamanya pada saat itu adalah sahabatnya sendiri yaitu Buya Hamka. Jadi kita beruntung, kami beruntung pada saat itu bertemu, belajar langsung dengan mereka-mereka yang tafsir Al-Qur'annya sudah modern. Sehingga basis saya ketika belajar fisika kuantum itu pun adalah Al-Qur'an, dan saya beruntung diajarkan oleh salah seorang yang paham fisika kuantum. Karena untuk mengerti cahaya ternyata butuh fisika kuantum. Untuk bisa paham zarah hari ini boleh dicatat adalah spin, charge, orbital, dan lattice. Spin, charge, orbital, dan lattice. Itulah zarah kita. Ketika zarah nur bertemu dengan zarah,
dia menghasilkan sains yang luar biasa banyaknya, dan dia menghasilkan teknologi yang luar biasa banyaknya. Oke, nah Profesor Chiai Maon lah yang mengajarkan saya, mengajarkan kami basis fisika kuantum, dan itu yang saya nikmati hari-hari sampai saat ini, sehingga hari ini pun kita berkumpul untuk sedikit menceritakan bagaimana fisika kuantum adalah basis teknologi kita hari ini dan basis teknologi kita masa depan. Jadi adik-adik beruntung yang bidangnya fisika itu spesial sekali di mata Allah. Karena hanya fisika kuantum lah saya bisa bermain-main dengan cahaya hari ini. Karena hanya fisika kuantum juga saya bisa membuat teknologi hari ini. Dengan fisika kuantum juga teknologi yang kita buat, saya buat di license, paten, dibuat patennya juga, dan itu dipergunakan oleh industri. Karena yang kita kejar adalah amal jariah. Dan di sini amal jariahnya, kata Allah pun jelas, mereka yang menulis paper, mereka yang patennya dipakai oleh umat-umat lain, papernya dibaca oleh umat lain, terutama Bani Israel, maka itu amalannya melebihi 1000 masjid, membangun 1000 masjid. Membangun masjid saja luar biasa besar amalnya. Menulis satu paper, dibaca oleh kaum lain, menjadilah dia rahmatan lil alamin. Itu yang kita kejar sebagai umat Islam. Maka kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas di Ali Imran 110 adalah kata perintah dari Allah untuk menjadi yang terbaik. You need to be the best at one thing at least. Okay? If you are not yet the best, you have to do your very best at least. Maka kita pun belajar hari ini how to become kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Maka yang kita lihat di depan ini adalah perjalanan 35 tahun lab yang saya bangun, mulai dari scratch, mulai dari nol. Dari hitung-hitungan fisikanya, semuanya Heisenberg uncertainty. Semuanya fisika kuantum, karena bermain-main dengan cahaya. Jadi kalau ada yang ingin bermain-main dengan cahaya, bagaimana caranya? Belajarlah fisika kuantum. Nah, aduh saya takut fisika kuantum, ya Allah. Maka taubatan nasuha. Nah, begitu caranya. Bagi kita yang hari ini takut fisika kuantum, setelah pelajaran ini, taubatan nasuha. Taubatan nasuha ada caranya juga itu. Tidak bisa sembarang taubat itu. Nah, kenapa? Karena tanpa fisika kuantum, tidak ada teknologi yang bisa kita kuasai. Maka Indonesia, Muslim terutama, wajib paham fisika kuantum karena dia basisnya surat Nur dan semua ayat-ayat berhubungan dengan cahaya dan ayat berhubungan dengan zarah. Apa yang bisa kita buat sekarang dengan alat ini? Alat ini saya sekarang bisa bermain-main dengan zarah. Zarah kita tadi adalah spin, charge, orbital, dan lattice. Maka saya bisa mengambil atom by atom. Saya bisa dengan cahaya, saya bisa mengambil atom kobalt, atom nikel, atom oksigen. Semua atom ini bisa kita olah, kata Allah. Hanya manusia yang bisa mengolahnya, manusianya pun khusus. Kenapa? Karena di Ali Al-Baqarah 30, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, kata Allah. Maka Allah ciptakan Gus Rauf, Allah ciptakan Mbak Adelina, Allah ciptakan teman-teman semua itu menjadi tangan kanan Allah di alam semesta ini. Bukan dunia saja, bukan bumi saja. Fil ard itu termasuk bulan, termasuk matahari, semua termasuk juga black hole nantinya. Khalifah, menjadilah kita pelajarinya sehingga untuk bisa, karena kata-kata khalifah itulah kita bisa mengambil atom-atom ini. Apa yang kemudian saya buat? Maka saya buat pun kue lapis. Dulu nenek saya mengajarkan buat kue lapis. Sekarang kita bisa buat kue lapis dari cahaya. Cuma bedanya kue lapisnya atom by atom. Lapisan pertama atom kobalt, lapisan kedua atom oksigen. Sehingga kue lapis ini pun menjadi intelligent materials yang kemudian bisa bermanfaat untuk semua makhluk, rahmatan lil alamin, menjadi sains ya, menjadi teknologi, kemudian menjadi teknologi, dan teknologi itu pun itu yang akan dipakai untuk kemudian kita bisa ngobrol hari ini dengan santai, tatap muka walaupun ada lautan yang memisahkan kita dan tidak ada delay suaranya. Dalam detik itu juga ketika saya bersuara, mengeluarkan suara di sini didengar oleh telinga sahabat semua. Subhanallah. Itu dari cahaya dan zarah.
Maka apa teknologi masa depan? Maka teknologi masa depan itu miniaturization. Miniaturization itulah zarah, sesuatu yang ukurannya sudah down to nanometer scale. Maka kita pun ingin sesuatunya fast and fully controlled by light. Jadi semuanya hanya sekejap mata. Pejam mata, off. Pejam mata, on. Nah, itu yang kita kejar, dan itulah on-off. Dan on-off itu basis fisika kuantum. Tadi sudah dijelaskan oleh Gus Rauf sedikit tentang fisika kuantum. Bagaimana hikmah, satu hikmah luar biasa dari fisika kuantum. Nah, teknologi ini, perjalanan saya pribadi, basisnya adalah Al-Quran, karena saya tidak punya referensi yang lain, maka dari Al-Quran itulah saya buat new science. Nah, yang adik-adik lihat tadi, alhamdulillah sudah diperlihatkan sedikit tentang mana dia ya, sebentar ya. Oke. Maka tentang teknologi, maka sains, silakan adik-adik lihat di Google Scholar ini, semuanya bisa diakses. Setiap kali paper ini dia basisnya tetap adalah Al-Quran. Mereka percaya itu tidak percaya itu lain masalah. Kemudian bagaimana dari satu bidang ke bidang lain, tapi bisa kita lihat bahwa sains dan teknologi yang kita kejar adalah bagaimana mengontrol tadi spin, chart, orbital, dan lattice. Dan jangan salah, itu semua ya seperti disebut tadi, paper-paper yang adik-adik publish itu usahakan lakukan yang terbaik supaya menjadi amal jariah, tinggal dia selamanya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Allah hanya menerima amal-amal yang kita lakukan yang terbaik. Maka lakukan yang terbaik apapun itu. Menulis paper yang terbaik, belajar fisika kuantum yang terbaik. Nah, dari kemudian pelajaran kita hari ini, dari Al-Quran kemudian menghasilkan paper-paper, dan alhamdulillah Allah sudah izinkan saya menulis lebih dari 200 atau 250 paper, dan semuanya bisa dilihat, bisa diakses. Dan dari paper-paper itu semua, sekali lagi, basisnya adalah Al-Quran, dari sains tadi kemudian menjadi scientific paper. Jadi jangan hanya sekedar kita saja yang mengerti. Kata Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf. Maka setelah saya faham suatu ilmu, kata Allah, ta'muruna bil ma'ruf, saya tulis, saya buat tulisan ilmiah. Maka tulisan ilmiah itu harus dipublish di jurnal yang top. Supaya apa? Karena kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Maka harus masuk di jurnal Nature, masuk di jurnal Science, masuk di jurnal Physical Review Letters. Kemudian apalagi kita pun berkolaborasi. Saya kolaborasi dengan siapa saja, akademia dengan industri. Nanti saya ceritakan sedikit tentang industri. Ini saya time-nya berapa ya? Berapa lama ini, Gus Rauf? 10 menit lagi? Masih kita bisa sampai jam 5. Terlalu semangat nih. Jadi insya Allah, nah kolaborasi ini juga penting adik-adik semuanya, teman-teman semua, bahwa kolaborasi itu perintah Allah. Maka kolaborasi pun kita berkolaborasi dengan siapa saja, termasuk dengan industri, nanti kita ceritakan. Kemudian kita bersama-sama pun membuat teknologi baru. Nah, saya beri contoh. Semua ini basisnya sekali lagi ya, bagaimana cahaya. Jadi untuk bisa membuat alat yang bermain-main dengan cahaya tadi, alat yang bisa kita bermain-main dengan zarah, maka tafsir Al-Qur'annya pun baru. Nah, yang adik-adik lihat di sini, ini dia tafsirnya sekarang. Sehingga kita bisa membuat teknologi, bisa membuat lab sendiri. Nah, sekarang monggo baca, bagaimana cara baca tafsir ini. Nah, ini dia yang menariknya. Tidak ada lagi huruf seperti biasanya, tapi dia adalah fisika kuantum probabilitas. Dan itu setiap kali kita ini, H ini adalah Hamiltonian, ini adalah menjadi alat, instrumen. Dan setiap kali instrumen itu kita buat, maka dia akan menghasilkan energi tertentu, menghasilkan hasil tertentu, dan dia fungsinya fungsi space and time. Wal asr,
Maka fungsi waktu itu luar biasa pentingnya. Maka kita pun bisa belajar tentang wave particle duality. Dan basis ini luar biasa dahsyatnya sehingga hari ini kita menikmati banyak teknologi. Adik-adik bangun ketika bangun tidur yang pertama dicari hari ini adalah misalnya cellphone. Oh, cellphone itu ya, cellphone itu adalah fisika kuantum. Pergi kita ke masjid, terdengar suara azan lewat mikrofon, fisika kuantum. Kemudian kita pakai teknologi, kita lihat adanya proyektor, monitor di masjid-masjid hari ini yang canggih-canggih, semua alat modern, fisika kuantum. Sayangnya teknologi itu bukan kita yang buat. Kita lihat ke masjid, mikrofon, bukan saya yang buat. Kemudian kita lihat lagi handphone, bukan saya juga yang buat. Jadi kita sebagai umat Islam tertinggal dalam hal amalan Al-Quran sendiri. Karena seharusnya kitalah yang membuat teknologi yang kita pakai hari ini. Umat Islam terutama Indonesia. Nah, kita lihat bagaimana menariknya alat-alat yang ini yang dibangun dari nol, tapi nanti dikhususkan nanti sejarahnya membuat bagaimana alat ini sendiri karena perjalanan panjang. Nah, saya ingin berikan satu contoh emas. Emas yang kita lihat sehari-hari yang warnanya kuning emas itu dengan izin Allah di surat Al-Insan ya, bagaimana emas ya, sebentar. Surat Al-Insan wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Shadaqallahul adzim. Bahwa emas itu kata Allah, kalau bisa kamu buat emas itu, dia akan bermanfaat sekali buat teknologi. Kalau ketika kamu bisa membuat dia transparan atau berbagai macam warna lain. Ini menarik sekali di sini karena kemudian alhamdulillah kita pun ya, kami pun bisa membuat emas menjadi transparan. Dan bukan hanya sekedar transparan. Lihat emas ini emas semua yang tadinya warnanya seperti ini bisa transparan bluish, bisa transparan seperti hijau kehijau-hijauan, bahkan bisa transparan di mana kertas hitam itu kelihatan putih. Kertas putih bisa kelihatan biru. Jadi emas bisa kita buat transparan dan bisa membuat warna benda itu pun berubah. Subhanallah, Al-Insan seperti kita bicarakan tadi. Jadi dia sangat menjadi teknologi dan ini riset ini dipublish di Nanoletters ya. Itu berkolaborasi dengan industri Technospec. Jadi ketika kita bisa berkolaborasi dengan industri sekalipun itu menghasilkan teknologi baru dan bukan hanya mengubah warna emas, tapi bagaimana kemudian juga lanjut ke paten, dan paten itu pun bagaimana emas yang tadi Allah perintahkan untuk kita buat menjadi transparan ternyata sangat dibutuhkan untuk teknologi masa depan. Jadi bagi adik-adik, bagi teman-teman semua yang emasnya ingin dibuat transparan, sini kasih ke saya, nanti kita buat transparan dia sehingga nilai emas pun jatuh. Insya Allah jatuh. Karena tidak ada lagi, ini seperti kaca biasa. Nah, bagi yang kemudian berkelahi dengan emas, kita buat dia berteman dengan emas. Tidak lagi dia cinta. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir wal banina wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Maka mereka yang menyimpan emas, sini kasih emasnya ke saya, kita buat transparan, tidak usah takut dicuri orang selain. Insya Allah dia cuma seperti kaca biasa.
tapi menjadi teknologi. Maka kita buat paten, sehingga kami paten pun tim saya pimpin untuk membuat paten, dan paten itu pun kita akan memakainya untuk teknologi baru yang untuk mendeteksi virus, mendeteksi pathogen, mendeteksi bakteri. Jadi emas yang disimpan itu hanya sekedar disimpan, tapi kalau Allah sudah izinkan kita bisa membuatnya menjadi berbagai macam warna yang lain transparan, kita akan membuat dia menjadi teknologi baru. Bagaimana prinsipnya? Lagi-lagi Al-Quran. Nah, kita lihat contohnya paten. Ini applied materials ya. Kita lihat sedikit lagi bagaimana paten yang sudah menjadi paten. Bentar, bagaimana paten yang sudah di-license. Jadi adik-adik bisa lihat di paper di Google Scholar. Nah, ini contohnya, method apparatus for processing a substrate. Ini bagaimana cahaya itu kita pakai untuk mendeteksi impurities di komputernya adik-adik, di laptopnya adik-adik, di monitornya adik-adik. Nah, kita lihat ini adalah paten yang bekerja sama dengan industri langsung, dan industrinya adalah disebut dengan applied materials. Jadi applied materials, dan paten itu license kepada industri, jadi sudah dibeli oleh industrinya. Dan ketika industri sudah beli, mari kita lihat apa hari ini industri macam apa yang akan adik-adik temui ketika di luar sana, ketika bekerja di luar sana. Maka industri hari ini yang kita pelajari, yang kolaborasi dengan saya kebetulan sudah sekian 5 tahun lebih, namanya Applied Materials, ya, boleh dilihat setelah ini. Dan Applied Materials itu adalah perusahaan di mana motonya Building a Better Future One Atom at a Time. Jadi sekarang teknologi perusahaan pun sudah masuk, sudah mengejar kepada atom. Maka kalau kita ingin berkontribusi masa depan supaya dapat amal jariah, maka kita tidak bisa lari, justru kitalah yang beruntung, karena fisika kuantum. Tanpa fisika kuantum tidak bisa kita berbicara dengan atom tadi. Kemudian kita lihat apa yang dilakukan oleh company perusahaan ini. Mari kita lihat sedikit. Applied Materials ya. Maka kita sudah belajar perusahaan-perusahaan yang besar yang arahnya teknologi adalah fisika kuantum, dan dia disebut we are the leader in materials engineering solution. Jadi engineering teknologi aplikasi solusi-solusi masalah chips ya, display, monitors itu ternyata basisnya sudah masuk fisika kuantum, dan modifying material at atomic levels and on industrial scale enables customer to transform possibility into reality. Maka zarah pun sekarang menjadi dari biji sawi menjadi elektron. Dari biji sawi menjadi elektron zarah kita hari ini. 10⁻⁻18 meter. Silakan lihat dengan mata. Kalau bisa lihat, maka kita pun menikmati. Maka kita lihat Applied Materials ini world's #1 semiconductor display equipment company, maka dia pun mempunyai patennya sendiri. Perusahaan ini mempunyai paten sendiri, R&D 17.300 paten. Maka kita kehilangan, kalau umat Islam tidak belajar fisika kuantum, kita kehilangan amal jariah, karena inilah amal jariah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan setelah ini adik-adik merasa beruntung masuk fisika kuantum, yang sebelumnya malas lari bertemu ketika dosennya mengajar fisika kuantum, maka saya pun mengajak kita taubatan nasuha di bulan Ramadan, 17 Ramadan Al-Quran diturunkan. Maka kata Allah, Al-Quran, ketika Allah menurunkan Al-Quran, umat manusia yang faham Al-Quran, gunung pun bisa meletus, meledak, dipecahkan oleh manusia sendiri, diatur oleh manusia. Maka kita lihat, kita perbanyak hari ini bagaimana melihat Al-Quran dari sisi setiap perintah Al-Quran itu adalah basis sains dan teknologi. Dan insya Allah kalau kita ikut chip in saja sedikit. Aduh, saya bantu membuat teknologi ini dari sisi X.
maka ikutlah menjadi teknologi itu, walaupun kita tidak membuat semuanya, jadilah teknologi itu dipakai umat manusia, semua umat, mengalirlah amal jariah. Karena yang kita kejar adalah akhirat. Wa may yurida thawabad dunya nu'tihi minha. Orang yang minta dunia, Allah kasih dunia. Wa may yurida thawabil bil akhirati nu'tihi minha. Ketika dia minta akhirat, Allah beri dia dunia dan akhirat. Maka jangan kita tidak minta akhirat. Kita harus minta akhirat, tapi syarat minta akhirat kita harus kuat fisika kuantum. Shadaqallahul adzim. Kita lanjut dengan tanya jawab. Gitu Pak Andri, kita jawab. Oke. Terima kasih. Ya, saya rasa hari ini saya sampai lupa apa saya itu berhadapan dengan fisikawan atau seorang ulama. Ya, tapi memang harusnya kita seperti itu. Harusnya seperti itu. Cuman karena kombinasi ini sudah jarang sekali muncul sehingga kita itu kemudian lupa kalau hidup itu harusnya seperti itu. Baik adik-adik sekalian, teman-teman sekalian, ini kesempatan yang sangat baik bagi kita untuk belajar dari ahlinya, meminjam istilah beliau, memetik rambutan dari pohonnya gitu. Saya pernah membaca itu. Ya, silahkan kalau ada pertanyaan bisa langsung hand raise atau mungkin lewat chatting. Silahkan. Atau Anda langsung saja menyampaikannya langsung, mungkin kalau hand raise tidak terpantau oleh saya. Yes, ada Renaldi ada. Ya, silakan. Assalamualaikum Pak Rauf. Waalaikumsalam. Ya, saya ingin bertanya ke Prof. Andri ini terkait, ini mungkin lebih ke pendidikan ya, agak keluar topik ini. Kalau di NUS sendiri itu apakah ada opportunity untuk S3 di bidang fisika yang nanti mungkin dalam implementasinya ada seperti artificial intelligence untuk pemetaan atom-atom itu sendiri, selain LPDP tentunya, karena kan kalau LPDP lebih ketat begitu saingannya. Kalau dari NUS sendiri apakah ada, kemudian dari profesor segala macam seperti itu untuk opportunity-nya? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum. Ini bagus nih. Jadi saya sendiri memang mengerjakan bidang material masuk ke artificial intelligence karena kita membutuhkan database yang banyak sekali dan itu ke arah photonic technology. Jadi Mas Renaldi nanti kalau memang tertarik ya bisa kirim saya email, nanti kita bicarakan, boleh pakai LPDP, boleh S3 langsung, atau kalau merasa S2 dulu juga boleh karena LPDP memberikan dua-duanya kalau tidak salah saya. Dan itu kita bisa buat ya, saya bantu nanti buat program riset S3-nya supaya nanti riset S3-nya juga terpakai berkesinambungan, karena kalau memang masuknya minatnya artificial intelligence itu banyak sekali basisnya tetap nanti arahnya fisika materials dan komputasinya mengolah data segala macam. Monggo Mas Renaldi, ini bagus nih. Iya, terima kasih Mas Renaldi. Ini sudah lulus, mungkin memang sudah waktunya untuk berpikir studi lanjut gitu ya. Ya, silakan teman-teman yang lain. Bisa tanya apa saja. Ini kebetulan kita dapat narasumber yang sangat baik. Ya. Luar biasa ini pesertanya 80. Alhamdulillah. Ini luar biasa. Kalau ya. Pak. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin juga di luar topik, Prof. Karena kita berhadapan dengan fisikawan dan ulama, jadinya kayaknya mana-mana masuk. Ini ada case yang baru kami temui sekitar 2 pekan yang lalu. Ya. Ada mahasiswa di Brawijaya, anak baru, maba semester 2, jurusan teknik arsitektur. Dia tiba-tiba datang ke saya terus menanyakan sesuatu yang menurut saya cukup sensitif, dan itu masalah keimanan. Cuman saya ngelihat anak ini dia tertariknya sama sains begitu.
Kalau misalnya pertanyaannya apakah kiamat itu benar terjadi dan hari berbangkit itu benar terjadi, apakah itu murni ranah keimanan atau ada enggak Prof ininya sainsnya begitu? Very good, very Iya. good. Nah, ini pertanyaan sangat bagus, anaknya harusnya datang. Karena biasanya dari 6.326 ayat itu ada satu yang berjodoh. Ya, jadi ada jodohnya. Maka yang bisa kita tanyakan kepada anak, cari satu manusia di atas muka bumi ini yang bisa mendeteksi kapan meninggal. Kalau itu bisa, maka kata Allah, maka banyak ayat-ayat Al-Qur'an lain, ya, tafsir-tafsirnya yang akan berganti dengan apa tafsir ini. Jadi tanya pada anaknya, bisa enggak kamu cari ada satu saja? Maka kalau kamu tidak bisa mencari satu saja, maka semuanya di mata Allah adalah saintifik, karena dia nanti masuk keimanannya. Di ayat yang sama, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Keimanan itu datangnya terakhir, harus dikejar seumur hidup. Apa tanda-tanda dia seseorang beriman? Beritahu ke anaknya, ketika disebut nama Allah bergetar dadanya. Maka orang yang berilmu, dia ada harapan bergetar dadanya. Orang yang belajar fisika kuantum, ada harapan bergetar dadanya. Harapan belum tentu. Maka orang yang tak berilmu, harapannya pun no. Karena apa? Karena ayatnya dimulai dari kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Maka anak itu pertanyaannya bagus sekali. Ranah keimanan, kamu masuk pelan-pelan, pelajari dulu fisika kuantum. Kalau kamu tidak paham fisika kuantum, kamu tidak bisa paham tentang kiamat. Kalau kamu belum paham apa itu cahaya, belum paham apa itu black hole, cari black hole itu ada di mana, wan najmi idza hawa, maka kamu belum paham ilmu tentang sains tentang kiamat, karena itu pun saintifik kata Allah. Paham di situ Mas Dimas? Jadi kalau kita belum paham secara saintifik, dia bukan berarti tidak saintifik. Kita saja belum paham. Saya kasih contoh yang paling menarik yang tadi pagi justru saya perlihatkan. Nah, ini pas ini. Saya perlihatkan saja deh ininya videonya sedikit ya. Tadi pagi saya justru menjelaskan tentang Isra kepada di masjid. Nah, ini pas banget di pertanyaannya. Ups. Kelihatan? Iya, kelihatan. Kelihatannya. Ba'da subuh. Kita dengan sama-sama membaca Al-Fatihah. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul belakang akan ditempati yang baru datang kemudian. Jadi kalau kita Pak lihat Komandan, dipimpin Pak Komandan. 1400 tahun yang lalu Mohon Ibu perjalanan bergeser ke depan. Ibu sekalian. perjalanan Ya, silakan. perjalanan dari Makkah ke Aqsa butuh waktu Alhamdulillah, terima minimal berapa bulan? 1 bulan dengan camp namanya. ayat Quran Mohon maaf yang sedang anak kita. Kemudian setelah itu dilanjutkan bisa dengan, dimatikan langsung mungkin oleh host. pembukaan atau sambutan dari ketua Atau RT. mohon maaf host bisa menonaktifkan speaker yang lain. Dan kemudian kita buka puasa bersama. Singkat padat.
minta tolong yang lain dinonaktifkan. Ya, terima kasih. Mohon dilanjutkan. Alhamdulillah. Jadi kalau kita lihat bagaimana perjalanan ya Isra 1400 tahun yang lalu, teknologi kita adalah onta, itu butuh waktu 1 bulan. Hari ini 1400 tahun kemudian cuma butuh beberapa jam saja. Nah, itu adalah proses yang kata Allah kun fayakun. Proses dalam ilmunya manusia butuh proses yang panjang. Nah, saya terangkan bagaimana teknologi pesawat terbang hari ini itu karena izin Allah, perintah Allah di surat Isra, di surat Al-Isra. Nah, kita lihat misalnya Camel kecepatannya 16 km per jam. Sementara gurun pasir, di gurun pasir itu paling 40 lah. 40 km per day, ya, per hari. Maka untuk jarak 1.600 km dari titik Masjidil Haram ke Aqsa itu minimal 1 bulan 30 hari. Maka ketika Rasulullah bisa lailah dalam waktu 1 malam, 1 malam bisa 1 detik. Lailah kata Allah, itu kata perintah buat Mas Dimas membuat teknologi bisa teknologi perjalanan dari Aqsa Haram ke Aqsa dalam waktu 1 malam. Maka Allah perintahkan kita melihat hewan-hewan ciptaan Allah. Hewan apa saja yang bisa terbang dalam waktu 1 malam dari Masjidil Haram ke Aqsa. Maka ada burung misalnya. Maka burung falcon. Burung falcon bisa dihitung dalam 4 jam. Semalam dia bisa terbang dari Haram ke Aqsa. Kemudian perjalanan panjang untuk buat pesawat terbang hari ini itu lama perjalanannya, mulai dari 400 before century. Kemudian ada namanya Abu Al-Qasim, itu di abad ke-9. Kemudian teknologi modern pesawat terbang yang pertama itu adalah Jerman dan UK. Dan alhamdulillah kita punya satu saintis yang luar biasa, yang amal jariahnya di pesawat terbang itu dipakai semua makhluk, namanya Profesor Bakharuddin Yusuf Habibie. Jelas dia amalnya. Bagaimana beliau membuat Habibie Factor, Habibie Theorem, Habibie Method. Maka untuk bisa terbang seperti burung, minimal kun fayakunnya kita butuh 2.400 tahun namanya untuk riset. We must chip in as a Muslim. Jadi jangan dikira Al-Quran itu tidak ilmiah, cuma kalau kita tak mampu, imannya lebih baik, ya Allah, Engkau maha besar. Nah, challenge-nya adalah seberapa kuat kita 60 tahun, seberapa banyak manfaat kita bagi makhluk lain. Itu yang diperintahkan Allah. Kehadiran saya lewat ilmu, seberapa banyak ditermanfaatkan oleh umat-umat yang lain. Enggak, Mas Dimas? Ini bagus sih pertanyaannya. Ya, terima kasih atas. Terima kasih, Prof. Silakan teman-teman yang lain. Ini harus kita manfaatkan waktu sebaik mungkin ini. Mumpung ada ahlinya. Hari ini pun saya juga belajar. Jadi kalau kita ingat kisah bagaimana ketika Nabi Sulaiman mau kedatangan Ratu Bilqis dari Saba itu kan menawarkan pada ya semua pengawalnya. Itu kesanggupan jin itu akan membedakan kebelaan takuma mimma komik. Jadi sebelum Nabi Sulaiman itu beranjak dari singgasananya, ya 1 jam kerja, 1 hari kerja, mungkin sampai siang bisa dipindahkan. Tapi ada satu manusia yang pinter itu, yang dikasih ilmu oleh Allah. Kita itu posisinya dikasih, ya. Asif bin Barkhoya kalau nggak salah. Ya. Orang soleh. Ayar tada ilaika torfuk, sanggup memindahkan sebelum kedipan mata selesai. Itu teknologi yang kita buat hari ini. Betul. Itu dia teknologi yang kita buat hari kita ini. Berpacu dengan cahaya kira-kira seperti itu. Jadi teknologi itulah yang kita mohon itu mungkin bisa ini. dijelaskan juga ya. Fotonik. Nanti adik-adik semua, Mas Gus Rauf, ya, kedip mata, komputer hidup kaget. Subhanallah, siapa menghidupkan? Mata sendiri menghidupkan pakai cahaya sendiri. Jadi hidup mati, read and write itu butuh namanya kombinasi antara spin dan foton. Jadi dah dia spin plasmon. Nanti kita masuk spin plasmon, dan itu luar biasa riset yang dikejar, yang kita kejar juga saat ini supaya kita mendapat amal jariah spin plasmon. Itu yang dilakukan oleh orang soleh Om Asik dahulu banget di zaman Nabi Sulaiman. Ya, luar biasa. Ya. Silakan teman-teman, ayo.
Oke, yang bertanya nanti dikasih ayat Al-Quran. Nah ini dapat ayat Al-Quran nih. Ya silakan Mbak Niswatul Karimah. Oke, Oke, ngapunten niki Ustadz, saya mohon izin bertanya kepada monggo. baik Gus Rauf maupun Gus Rusdi ya. Niki saya mungkin agak menyambung dengan pertanyaannya Mas Dimas, bagaimana dengan orang-orang yang dia itu memiliki stigma bahwasanya kita itu jangan melakukan penelitian yang bersinggungan dengan ayat Al-Qur'an. Ya kalau penelitiannya itu nanti berselaras dengan Al-Qur'an. Tapi kalau misalkan justru berkebalikan itu apakah nanti tidak menjadi bumerang untuk umat Islamnya sendiri? Kurang lebih gitu. Jadi saya ingin bertanya aja bagaimana menyikapi orang-orang yang memiliki stigma kurang lebih seperti itu. Karena dulu pernah di UIN, kebetulan saya lulusan dari UIN, Gus, terus habis itu ditanya seperti itu oleh asesor akreditasi gitu. Oke, sekian. Terima kasih banyak. Ini bagus pertanyaannya. Pertama, saya nyaman sekarang ketika ada orang bertanya, saya perlihatkan. Saya tidak punya referensi lain kecuali Al-Quran dan Allah izinkan membuat teknologi sains, membuat teknologi cahaya. Maka ketika ada orang bertanya begitu, saya kembalikan pada orang tersebut. Apakah mencari kebenaran? Nah, kalau mau mencari kebenaran, maka ada ilmu dan adab juga. Maka abasa wa tawalla, maka ketika kita didatangi orang seperti itu, kita harus senyum, tetap senyum. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Maka rahmat Allah itu ada di senyum kita. Maka Bu Niswatul harus buktikannya itu enggak perlu ngomong, kata Allah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Dilihatnya handphone yang dia pakai ternyata buatan dari Al-Qur'an, dilihatnya teknologi jam tangan dia juga dari Al-Qur'an. Maka umat Islam tidak boleh lemah. Ya, masjid kita lihat saja sendiri, masjid kita isinya tidak ada buatan Muslim. Sekarang pun macam-macam teknologi yang masuk ke Indonesia tidak ada buatan kita dari Muslim. Padahal Al-Quran isinya sains dan teknologi. Kita hidup di dunia. Amalan yang kita bawa ke akhirat itu Rabbana atina fid dunya hasanah adalah amalan dunia yang masuk nanti di yaumil akhir. Syaratnya, kuncinya adalah nanti bagi yang laki-laki sholatnya berjamaah di masjid supaya amalan yang dilakukan di dunia ini, sains yang kita lakukan itu masuk ke dunia celengan ke akhirat. Asbab namanya. Bagi yang muslimah bagaimana? Sholatnya harus di awal waktu, di mana saja boleh, tapi di awal waktu ketika azan berkumandang langsung sudah sholat. Nah, itu syarat dan kondisi, kan ada tuh, ada kata kalau beli apa ada kata kutipnya, kalau dibuka maka bayar. Nah, itu sama ketika Al-Qur'an juga begitu. Kuncinya kita adalah di sholat. Kalau kita mampu, fisika kuantum itu membuat sholat kita nikmat, maka jadilah dia luar biasa. Tapi kalau kita tidak bisa sholat kita nikmat, kita buru-buru sholatnya, kuncinya lagi-lagi sholat. Jadi mengejar fisika kuantum ini justru membuat sholat kita enak. Ketika saya lihat orang lain membaca paper saya nyaman. Walaupun dia mengatakan, wah ini tidak ada hubungannya dengan Al-Quran. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu untukmu, agamaku untukku. Alhamdulillah, sehingga kita tidak pernah berhenti produktif karena orang lain. Kita produktif karena kul atiullah wa rasul. Jadi jangan apa kata orang, tapi ikut kata Allah dan Rasulnya. Semoga Bu Niswatul bertambah semangat, ikut saja Allah dan Rasulnya. Apapun kata orang, kalau hati kita masih goyang, berarti kita ilmunya masih kurang. Perdalam ilmunya dengan tujuan iman kita bertambah. Adalah sedikit saja kita punya iman, sebiji zarah saja, yaitu sebiji elektron, maka bergetar hati ini. Jadi kalau hati ini belum bergetar, perbanyak ilmu, perbaiki ilmu setinggi-tingginya. Sehingga apa? Sehingga nanti ketika kita sholat malam pun laporan kita adalah fisika kuantum kepada Allah. Enak fisika kuantum, bangun tengah malam, sholat 2 rakaat, kemudian Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Saya pelajari fisika kuantum karenamu ya Allah. Nyaman jadinya. Enggak kalau ada yang lain. Ya, terima kasih. Ini Mbak Niswa ini alumni S2 Pak Andri, kemudian
beliaunya dulu tesisnya itu tentang ini, hatta yalijal jamal, ayat Quran sampai itu minal fajr itu. Jadi dia membuktikan bahwa pada saat imsak itu, pada saat fajar shot itu memang ada sebuah garis Oh, jejak garis. keramatan. Yes, Dan itu dianalisis dengan saya nggak ngerti, saya hanya ikut uji. Kemudian memang tanda-tanda itu ada, jadi sudah Alhamdulillah. berkontribusi di sana. Wah, itu dia. Lanjutkan. Iya. Jangan pernah berhenti dalam riset, kata Allah, karena yang dihitung nanti pada saat kita sakratul maut. Jadi prestasi kita, amal kita, prestasi itu amal, adalah semakin tua harus semakin tinggi beramalnya, semakin banyak publikasinya, semakin berbobot publikasinya. Karena wal asr innal insana lafi khusr. Kata Allah, demi waktu kita selalu gagal, kata Allah. Maka jangan pernah prestasi kita itu, puncak prestasi di masa muda, jangan. Puncak prestasi harus pada saat sakratul maut, supaya ada kesempatan kuantum fisika kuantumnya husnul khotimah. Maka kita bersama-sama yang kita kejar ketika nah itu yang berat, monggo. Mungkin saya gini, ini dari saya mungkin bisa dijelaskan juga. Jadi kehidupan kita itu dulu itu berawal dari ukuran pinter. Ini silakan kalau saya yang pertanyaan. Ukuran pinter perkasa itu kalau bangun gedung yang tinggi, kemudian bangun bangunan yang besar, kemudian ketika Nabi Dawud dianalogikan sebagai seorang yang diberi kemampuan itu. Bahasa Qur'annya wa alanna lahul hadid. Aku bikin besi itu lunak bagi Dawud. Tapi kemudian di zaman Nabi itu innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Jadi Allah itu merasa tidak malu kalau bikin contoh itu sesuatu tentang nyamuk bahkan yang lebih kecil dari itu. Ini innallaha la yastahi. Iya. Apakah ini bisa dijadikan sebuah motivasi tentang bagaimana kita belajar yang nano mungkin dalam bidang riset jenengan itu sebuah pintunya dimulai dari sana. Nggih, monggo. Exactly. Nah, ketika Allah beri kita kesempatan, semuanya mengecil, kata Allah. Zarah, maka Allah perlihatkan kata-kata zarah berulang kali. Ada minimal 70, bahkan kalau ayat-ayat relevan dengan zarah itu 100 lebih itu. Maka zarah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiap malam memandang langit, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Menetes mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena pentingnya ilmu nanosains tadi. Pentingnya ilmu-ilmu yang tak tampak oleh mata, yang gaib bagi sebagian banyak orang kecuali orang yang paham fisika kuantum. Dia gaib, dia lebih gaib sekali. Maka ketika ada yang mengatakan elektron itu gaib, itu benar-benar gaib, itu asli gaib segaib-gaibnya. Karena dia butuh teknologi cahaya untuk melihatnya. Maka makin ke depan sana, teknologi kita, cahaya itu sendiri adalah sesuatu yang sangat aneh, yang kata Allah nurun ala nur yang tadi disebutkan berkali-kali. Semakin ke depannya, maka kontrol kita butuh cahaya. Semakin ke depannya, dari atom menjadi elektron. Elektron kemudian menjadi spin. Spin ada orbitalnya. Orbital kemudian ada lattice-nya. Subhanallah. Tak tampak sekalipun oleh kita. Tapi kita sudah pakai hari-hari terhadap teknologi. Jadi, Gus Rauf benar sekali. Ketika dahulu semua yang besar, semuanya ingin sesuatu yang besar, ke depannya kita ingin membuat sesuatu yang sangat-sangat kecil. Sehingga read and write, teknologi membaca dan menulis kita adalah cahaya. Enggak, pensil kita cahaya. Ya, adik-adik sekalian silahkan kalau ada pertanyaan. Ini waktu emas, monggo silahkan. Mungkin Pak Mauludi ada tambahan? Ya, mungkin teman-teman harus mencerna dulu semuanya, Prof. Untuk bisa mengerti. Tapi insya Allah hari ini kita belajar banyak-banyak sekali. Ya.
Ya, Oke. terima kasih sekali. Ada lagi? Kalau nggak ada mungkin bisa kita cukupkan, gitu. Ya. Ayo, monggo. Ayo silakan, Satu, silakan. dua, monggo. Oke, kalau sambil menunggu pertanyaan, maka kita lihat teknologi cahaya, bagaimana pentingnya kita melihat teknologi cahaya. Itu yang kita kejar adalah tadi yang kita sebut adalah bagaimana cahaya berinteraksi dengan. Oke, Mas Galih, monggo dulu. Ya, Sebelum silakan. dilanjut. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam. bertanya kepada Prof. Andri terkait, mungkin ini keluar dari topik juga ya Prof, terkait yang disampaikan Prof. Andri sebelumnya tentang yang laki-laki sholat berjamaah di masjid. Kan laki-laki itu kalau sudah berkeluarga jadi imam di keluarga. Dan ada anjuran untuk sholat, untuk menerangi rumah dengan sholat dan membaca Al-Quran. Kalau laki-lakinya sholat jamaah di masjid, terkait anjuran itu bagaimana ya Prof? Oke, Terima ini kasih. bagus. Ini bagus, pertanyaan bagus. Bahwa laki-laki wajibnya di masjid, sholat berjamaahnya adalah sholat malam dengan keluarga. Jadi, Mas Gali, ketika azan subuh ke masjid, semua laki-laki yang isi rumahnya, yang laki-laki di rumahnya adalah laki-laki, semua bergerak ke masjid. Nah, yang perempuan mendapat amalan semua laki-laki yang ke masjid. Masuk di amalannya. Jadi tenang-tenang di rumah, sholat sendiri. Kemudian kapan sholatnya? Boleh ada dua waktunya. Boleh diulang lagi kalau misalnya sholat zuhur diulang lagi, sholat asyar diulang lagi di rumah, boleh. Dan sholat yang dilakukan, yang boleh dilakukan dengan keluarga dengan menghidupkan tadi sholat adalah sholat malam. Sholat tahajud dengan istri, sholat tahajud dengan anak, boleh. Ayatnya Al-Baqarah boleh, Ali Imran boleh, An-Nisa boleh, Al-Maidah boleh. Nah, begitu Mas Gali. Jadi jangan salah bahwa laki-laki, bahkan kata Allah, berperang pun kita harus sholat berjamaah. Berperang, apalagi tidak berperang, dan sholat berjamaahnya pun bersama-sama dengan kumpulan masyarakat setempat, itulah masjid. Luar biasa di sini. Maka ketika selesai sholat bagaimana? Bertebaranlah kamu, carilah ilmunya Allah. Rizki namanya. Jadi rizki itu bukan uang, tapi ilmunya Allah, itu yang mahal. Dapatlah rezeki yang barakah, ilmu yang kemudian Allah ridho terhadap ilmu itu. Nah, situ kuncinya juga buat Mbak Niswatul. Ridho Allah dengan ilmu-ilmu kita pelajari. Tenang kita rasanya. Nah, ingat, semakin kita punya ilmu, semakin tinggi ilmu kita, cobaannya semakin berat. Cobaannya itu lain, cobaannya dari dalam. Rasa malas, rasa ini, rasa cukup. Na'udzubillah, ketika rasa cukup sudah muncul, tumbuhlah nanti rasa sombong. Maka hati-hati kita ketika kita sudah mulai berhenti belajar atau slow down dalam belajar, maka tumbuh dia rasa sombong. Padahal Allah sendiri sudah mengatakan, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika rasa sombong iblis itu Allah diperlihatkan oleh Allah terhadap iblis, maka jadilah dia kafir. Hati-hati kita di sini. Walaupun sholat, walaupun ibadah-ibadah ritual dilakukan, tetap Allah perintahkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka Mas Gali jangan salah, sholatlah di masjid, sholat di rumah boleh dilakukan ekstra, terutama sholat malam. Monggo. Ya, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi Prof di chat. Oh, monggo. Saya bacakan. Kita pahami bahwa Allah membuat challenge pada surat Al-Hajj ayat 73 bahwa bila dikumpulkan seluruh manusia di muka bumi, tidak bisa membuat seekor lalat. Apakah dari perumpamaan di Al-Quran tersebut merupakan batasan ilmuwan? Bagaimana menurut pandangan Profesor? Itu batasan ketika orang yang tidak percaya dengan Allah. Ketika orang itu yakin dengan Allah, maka dia tidak ada batasannya. Ada di surat Al-Baqarah. Karena dia yakin dengan Allah, dia selalu dengan ilmunya Allah, maka isi Al-Quran itu untuk manusia. Al-Quran itu dibuat menjadi hudal linnasi, menjadi petunjuk bagi orang-orang muttaqin juga. Orang muttaqin. Maka ayat
Al-Hajj 73 itu menantang semua yang tidak percaya sama Allah, yang sudah bisa membuat macam-macam teknologi. Kata Allah, coba buat 1,5 sayap sayap lalat saja. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalam ma ba'udatan fama fawqaha. Begitu kata Allah. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. Sadaqallahul azim. Allah beri perumpamaan tadi seperti sayap lalat, setengahnya saja. Tidak lebih baik daripada bumi, langit, dan seisi-isinya. Karena apa? Karena itulah ciptaannya Allah. Nah, di situ Allah menantangnya bukan buat orang beriman. Orang beriman justru dia bisa apa saja yang ada dalam Al-Quran, maka Allah izinkan itu buat dia. Subhanallah. Tidak ada batasannya sekarang. Enggak. Ya, silakan kalau ada teman-teman mungkin masih ada kesempatan untuk 1 atau 2 orang penanya. Jadi ingat, Al-Quran itu sekali lagi adalah harus dipraktekkan. Ya, harus dipraktekkan. Maka Allah perlihatkan kita ayat-ayat mutasyabih. Ketika Allah perlihatkan ayat-ayat kauniyah, lihat langit, lihat bumi, lihat matahari, lihat awan. Maka itu kita buat pemodelannya di lab. Perintah Allah seperti itu. Sehingga kita bisa membuat hari ini ramalan, membuat prediksi cahaya, hujan kapan turunnya, bahkan membuat hujan buatan sekalipun. Itu perintah Allah. Allah yang merintahkan pada kita. Monggo. Iya, monggo Pak Jeki. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Prof. Kami izin bertanya. Jadi hadis atau ayat itu pernah kami dengar bahwa orang yang berilmu itu diangkat derajatnya lebih tinggi daripada orang yang tidak berilmu. Kemudian siapa yang menuntut ilmu, berjalan menuntut ilmu, kemudian di tengah jalan meninggal, maka dia akan masuk surga seperti itu. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Yes. Yang kami tanyakan, ini apakah ada kekhususan menuntut ilmu dalam ilmu agama atau ilmu umum atau kedua-duanya? Oh, very good. Seperti itu, Prof. Terima kasih, Prof. Ini bagus sekali. Ini supaya konsep kita sama. Ayat pertama diturunkan, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Belajarlah kamu karena Allah. Pelajarilah, jadilah saintis karena Allah. Melakukan riset karena Allah. Buat publikasi karena Allah. Maka itu semua agama. Ketika Allah menyebut gunung itu Islam. Karena dari Al-Quran dia. Ketika Allah menyebut langit bahkan lalat pun itu Al-Quran itu. Maka kita jangan memisahkan dunia agama yang disebut yang ritual hanya agama saja. Karena pada akhirnya apa? Pada akhirnya kita pun menjadi tangan di bawah. Kita lihat wa idz qulna lil malaikati wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Menjadilah Mas Jeki hari ini hidup di dunia ini sebagai tangan kanan Allah. Maka Mas Jeki ketika mengajar di kelas, mengajarlah karena Allah, itu agama. Oke, yang membedakan antara Mas Jeki yang dicintai Allah dengan Mas Jeki yang tidak dicintai Allah adalah pada saat nanti sholatnya. Ketika azan berkumandang, Mas Jeki berhenti mengajar, langsung sholat. Bahkan di kelas pun boleh sholat, ajak berjamaah temannya, maka itu pun itu yang dicintai Allah. Tapi kalau Mas Jeki sholat saja, tidak berguna buat orang lain, Allah marah pada orang seperti itu. Banyak ayatnya. Jadi kuncinya adalah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Jadilah Mas Jeki lakukan yang terbaik di bidangnya. Do your very best. Paham? Lakukan apapun riset. Do your very best. Itu agama. Kemudian riset tentang cahaya. Itu agama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salat.
dirikan sholat, wa aqimus sholah. Bagi laki-laki. Bagi yang muslimahnya boleh berjamaah. Bonus, terserah, punya hak. Maka kita pun tenang hidupnya. Maka kita di mana saja dengan memahami Al-Quran menjadi sains, kita otomatis bukan hanya sekedar hafal Al-Quran, kita menjadikan Al-Quran menjadi produk nyata. Itu yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Produk nyatalah, itulah akhlak namanya. Jadi akhlak itu bukan hanya tindak tanduk, produk nyata. Buah dari Al-Quran itu komputer. Buah dari Al-Quran itu pesawat terbang. Buah dari Al-Quran itu apapun yang kita pakai hari ini. Itulah akhlak yang diperintahkan, ini diajarkan oleh Rasulullah SAW yang dahulu kita sebut namanya mukjizat. Hari ini kita sebut namanya sains dan teknologi. Enggak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, monggo. Assalamualaikum, Prof. Andri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak buah. Ketawanya lebar. Ini ngajinya santrinya ditinggal dulu ini kayaknya. Di pondok. Iya, tadi sambil ngajar. Mohon maaf. Prof. Andri, tadi Prof. Andri mengatakan innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatu zadatuhum imana. Jadi di sini bahwa ciri dari orang mukmin itu apabila disebut nama Allah, ya, itu bergetar. Bergetar. Adakah penelitian yang berkaitan dengan kenapa seorang muslim itu bergetarnya karena proses apa? Bagaimana proses kuantumnya? Sementara ini kalau punya Pak Andri kan kaitan dengan benda yang mati ya. Benda mati. Sedangkan kita itu kalau dari ayat tadi berkaitan dengan benda hidup. Bagaimana penjelasannya kira-kira? Terima kasih. Salam kenal. Salam kangen. Sekarang kalau menurut kuntum kullu nafsin dha'iqatul maut yang kita pelajari hari ini, tidak ada satupun benda mati, Mas Cak Agus. Semuanya hidup karena semuanya ada matinya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, bahkan elektron pun bisa ada matinya. Jadi tafsir hidup dan mati kita pun berbeda hari ini karena kullu nafsin dha'iqatul maut, tidak ada satupun yang tidak kembali pada Allah. Maka kita pun akan melihat bagaimana sekarang fisika kuantum pun ada on dan off-nya. On dan off itulah proses daripada yang Allah perintahkan, bagaimana kita faham proses tidur, istilahnya itu. Kalau mau disebut sleep. Nah, kemudian kita masuk. Ketika bergetar, maka tanda-tanda bergetar itu mulai dari yang paling sederhana, benar-benar literally bergetar. Monggo kalau mau diukur. Ketika kita sebut nama Allah, tenang saja. Sebut nama Allah, tapi asik, kita maaf, merokok, Allah. Maka tidak bergetar. Rokok, dari semua segi dunia kedokteran, tidak ada satupun yang bertemu orang sehat. Nah, bila saja dia mengatakan rokok begini, maka dia nyebut nama Allah, tidak bergetar dadanya. Di situ kita bisa melihat Allahumma ajirna minan nar, kata dia. Tapi ketika dia bawa asap rokok ke sini, maka dia tidak sesuai, tidak konsisten. Maka bergetar di sini, baru bisa dia bergetar ketika nar sudah keluar dari kolbunya, baru bisa masuk nur ke dalam kolbunya. Nah, itu yang berat. Itu tidak bisa ketika kita dalam proses mencari iman. Semua kita sekarang mencari iman, karena proses akhirnya yang kita tentukan Allah, namanya sakratul maut. Maka untuk menguji sakratul maut itu tidak ada satupun orang yang punya sekarang ini teknologi mengatakan dia sudah meninggal atau belum punya kita itu. Maka teknologi apa? Maka kata Allah dalam Al-Quran disebut teknologi itu harus yang reproducible. Tidak bisa hanya saja melakukannya. Sesuatu yang reproducible, yu'minu nabillahi wal yaumil akhiri wa yu'minu nabil. Nanti ada di surat Ali Imran bagaimana seorang yang soleh dia bisa membuat teknologi itu, dan teknologi yang reproducible itu basisnya tetap sekali lagi
alat yang kita punya terbaik saat ini, masa depan bisa jadi adalah fisika kuantum dan mechanical kuantum. Monggo, Mas Agus dari kalau Terima mau. kasih, sangat menarik. Nggih. Sebenarnya ini menarik, tapi waktu kita terbatas. Alhamdulillah, akhirnya waktunya habis Karena ini juga. maghrib Malang, ini beda dengan Singapura. Ya, terima kasih sekali lagi Prof. Andri untuk semua bagi ilmunya. Tadi Pak Dardi sempat dicat, alhamdulillah jariahnya tuh ngalir sampai dengan UB, Universitas Brawijaya. Dan insya Allah teman-teman, hari ini saya belajar satu hal. Saya nggak akan menyimpulkan dari sisi kuantum karena saya nggak bisa. Tapi saya akan melihat hal yang simpel saja. Dulu Prof. Andri ini diajari ngaji oleh kedua neneknya. Disebut sambil masak, itulah pengajaran yang asli sepanjang hidup. Ya, sambil masak saya dulu juga mengalami seperti itu. Dan hari ini beliau bisa berbagi ilmu. Insya Allah dulu yang ngajari ngaji itu ikut dapat kiriman hari ini. Sesimpel itu kita. Dan insya Allah pun nanti ketika kita sudah waktunya kembali dengan amal jariah, hari ini kita belajar, kita nulis paper di niati yang baik, kita riset di niati yang baik. Insya Allah pada saatnya itu akan merupakan jariah bagi kita semua. Amin. Yang kita harapkan mengalir. Ya, terima kasih untuk bagi ilmunya. Monggo kalau mau Prof. Andri mengakhiri dulu, nggih. Pak Rauf, kerjasama Pak Rauf, Pak Andri. Oh nggih, nanti itu di kolom jalur Japi nanti. Ke fisika, Pak Andri. Insya Allah. Nggih, mungkin itu saya akhiri. Mohon maaf untuk semua kesalahan selama acara ini, selama diskusi ini. Terima kasih sekali lagi buat Prof. Andri atas kesempatan, waktunya, keikhlasannya berbagi ilmu. Semoga semua sekalian sudah sama-sama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Sekarang jam menunjukkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Rauf dan juga Pak Andri dan hadirin serta peserta kuliah tamu semuanya. Sampailah kita pada penghujung acara pada sore ini. Di sini saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada perilaku maupun kata yang kurang berkenan. Saya mewakili semua panitia mengucapkan terima kasih pada hadirin sekalian atas partisipasinya dan semoga materi sore hari ini bisa menjadi sarana menebalkan kualitas ibadah kita pada Ramadan tahun ini. Izinkan saya sebagai pembawa acara untuk menutup kuliah tamu sore ini. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Jazakumullah khairan katsira, matur nuwun, Prof. Dengan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih.